Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar perpajakan. Sebelum itu, kalian pasti pernah mendengarkan apa itu pajak. Kalian tentunya pernah mendengar tentang pajak kendaraan bermotor, mobil, barang mewah, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih itu pajak, kemudian kedudukan hukum pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak. Nah, saya harap kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Hari ini saya akan membentuk dua kelompok seperti minggu yang kemarin, dan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian pajak. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib oleh setiap warga negara atau wajib pajak, baik seseorang maupun badan, dengan sifat memaksa. Ya, dengan sifat memaksa, jadi mau tidak mau harus membayar pajak. Nah, dan pajak ini tidak memiliki timbal balik secara langsung. Jadi ketika kita membayar pajak, kita tidak diberi imbalan dari pajak tersebut, akan tetapi pajak itu nantinya akan digunakan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi pajak. Nah, di sini ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi sebagai anggaran. Nah, di sini pajak itu sebagai sumber keuangan negara hendak melakukan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, maka negara tersebut memperoleh dana dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Contohnya yaitu pajak APBN dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua yaitu pajak, fungsi pajak yang kedua yaitu mengatur. Nah, jadi di sini pajak itu adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Semisal nih ya, kan minuman keras atau barang mewah itu kan pajaknya kan tinggi. Kalau minuman keras itu agar pengguna atau peminum minuman keras itu berkurang karena karena aturan tersebut. Jadi seperti juga barang mewah kan pajaknya itu juga tinggi. Jadi tidak semua orang bisa memiliki barang mewah. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Nah, di sini dengan adanya pajak itu, pemerintah itu dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan stabilitas, seperti inflasi, dan jadi nanti inflasi itu dapat dikendalikan dengan adanya pajak. Kemudian selanjutnya yaitu retribusi pendapatan. Nah, di sini ketika kita membayar pajak atau ketika adanya pajak itu kan pemerintah menggunakan pajak itu untuk membangun sarana dan prasarana. Jadi nanti pemerintah juga dapat membangun lapangan pekerjaan agar masyarakat yang tidak bekerja bisa mempunyai pekerjaan yang mapan. Kemudian yang kelima yaitu legalitas pemerintah. Nah, di sini pajak itu tidak semena-mena, maksudnya pemerintah tidak semena-mena mengeluarkan tarif pajak atau mengadakan pajak. Nah, ini sudah ada kesepakatan bersama dengan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Nah, kedudukan hukum pajak itu adalah peraturan yang menghubungkan pemerintah dengan wajib pajak. Di sini
kedudukan hukum pajak itu ada 4. Yang pertama, hukum pajak formal. Yang kedua, hukum pajak material. Yang ketiga, berakhirnya hutang pajak. Dan yang keempat, perlawanan pajak. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum pajak formal. Nah, hukum pajak formal ini adalah cara untuk mengatur dalam mewujudkan hukum material itu menjadi kenyataan, seperti menetapkan pajaknya itu berapa, cara membayar itu seperti apa, hak-hak wajib pajak itu bagaimana, hak-hak fiskus, dan penerapan pajak itu seperti apa. Semua itu sudah diatur dalam hukum pajak formal. Selanjutnya yaitu hukum pajak material. Nah, di sini hukum pajak material itu mengatur norma, menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang kena pajak, siapa yang kena pajak, kemudian besarnya tarif pajak dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga yaitu berakhirnya hutang pajak. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu pelunasan. Jadi kita dapat melunasi pajak kita membayar melalui kas negara, kemudian bank, kemudian ada juga yang melalui kantor pos. Yang kedua yaitu kompensasi untuk wajib pajak. Yang ketiga yaitu pembebasan hutang. Yang keempat, penghapusan hutang wajib apabila sudah dibayar oleh wajib pajak. Dan yang kelima yaitu penundaan penagihan. Nah, penundaan penagihan ini ketika kita sudah waktunya untuk membayar pajak, kemudian kita tidak bisa membayarkannya, maka pembayaran tersebut akan diulur atau penagihan tersebut akan dilakukan di masa yang mendatang ketika kita sudah dapat membayarnya. Kemudian yang terakhir yaitu perlawanan terhadap pajak. Di sini ada 2. Yang pertama perlawanan pasif, yang kedua perlawanan aktif. Nah, di sini perlawanan pasif itu melihat keadaan ekonomi masyarakat tersebut, sanggup nggak sih orang ini membayar pajak, atau orang ini berpenghasilan berapa sih, apakah penghasilannya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perlawanan terhadap pajak aktif. Nah, di sini dilihat dari barang-barang yang dia miliki. Ketika dia terlihat kaya, rumahnya besar, kemudian kendaraannya banyak, kan pastinya dia sudah termasuk orang kaya dan tentunya sudah bisa membayar pajak. Karena pajak itu tidak seberapa, hanya beberapa persen dari pendapatan kita yang harus kita bayarkan untuk negara, yang mana negara akan mengembangkan atau menggunakan dana tersebut untuk kemajuan negara kita. Materi terakhir kita yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Nah, di sini jenis pajak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya. Dan yang ketiga yaitu jenis pajak berdasarkan sifat pemungutannya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Nah, pajak pusat ini adalah pungutan yang harus dibayarkan masyarakat terhadap negara untuk memajukan atau untuk pembangunan negara secara umum, membiayai rumah tangga negara. Yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, di sini pajak daerah itu adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk mengembangkan atau untuk mengelola rumah tangga daerah tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu
jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya. Yang pertama, di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak. Jadi tidak perlu perantara. Jadi wajib pajak itu membayar langsung sendiri pajaknya, seperti pajak PPh dan pajak PBB. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Nah, di sini jadi wajib pajak itu melakukan pembayaran melalui perantara, seperti pajak PPN, pajak bea cukai, dan lain sebagainya, atau pajak-pajak perusahaan. Kan nggak mungkin kan orang yang memiliki perusahaan membayarkannya sendiri. Ya ada sih, tapi biasanya sudah ada bagian untuk membayarkan pajak tersebut. Kemudian yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pajak subjektif, yang kedua yaitu pajak objektif. Nah, di sini pajak subjektif itu adalah memperhatikan kondisi wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu pajak objektif atau yakni memperhatikan benda-benda yang mengharuskan untuk membayar pajak. Nah, ketika kita membayar pajak. Nah, ketika kita melihat orang tersebut kaya atau pendapatan orang tersebut sudah melebihi, jadi orang tersebut harus membayar pajak atau membayar kontribusi wajib. Nah, baiklah, sampai di sini materi dari saya. Sekarang sesuai dengan kesepakatan tadi, hari ini kita membentuk dua kelompok, dan sekarang saya persilakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi mengenai pembahasan yang kita bahas hari ini, diwakili oleh masing-masing kelompok satu orang perwakilan. Baiklah, saya beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Waktu berdiskusi sudah habis. Sekarang saya persilahkan untuk kelompok pertama untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah. Pajak untuk membiayai rumah tangga daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya yaitu kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang kedua ingin menjelaskan tentang pajak berdasarkan cara pemungutan. 1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang diwakilkan oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masing-masing kelompok. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Saya rasa kalian semua sudah memahami materi kali ini dengan sangat baik. Maka dari itu, kesimpulan materi hari ini yaitu pajak adalah sesuatu atau kontribusi wajib yang harus kita bayarkan untuk negara, yang nantinya negara itu akan menggunakan dana tersebut untuk memajukan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya di negara kita. Nah, pajak ini sifatnya memaksa. Jadi mau tidak mau kita harus membayarnya. Dan kita tidak bisa mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kita dengan cara apa kita mendapatkan imbalan tersebut? Ya nanti kan seperti kita jalan raya kan ya. Sekarang jalan raya sudah mulai mulus semua. Jadi
tidak ada jalan yang berlubang atau penerangan lampu di jalan semakin baik. Nah, itu semua berkat kita yang membayar pajak atau berkat kerjasama kita untuk membangun negara melalui membayar pajak. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari materi bab selanjutnya. Baiklah, saya akhiri. Untuk tugas seperti biasa saya akan berikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas menghadap ke saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.